Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Rizky dengan NRP 152023-148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan UTS saya dengan mata kuliah pemrograman IoT, dan di sini saya akan menjelaskan untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 ini kan disuruh untuk membuatkan backend yang menghasilkan data suhu, kelembaban, dan kecerahan dengan format JSON yang sudah ditentukan dengan data dari tabel data sensor di DBMS yang terdiri dari kolom ID suhu, humidity, lux, dan timestamp. Nah, oleh karena itu, di sini saya membuat project Walkway di mana memiliki sensor DHT22 yang dimana bisa mendapatkan informasi tentang suhu dan juga kelembaban, dan juga sensor LDR untuk mendapatkan cahaya atau luxnya. Nah, terus juga ada di sini relay untuk menggambarkan pompanya. Jadi mati nyalanya pompanya itu berdasarkan relaynya. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana di code Walkway-nya gitu. Nah, yang pertama-tama seperti biasa mengimport berbagai library yang akan dipakai. Terus di sini saya membuat beberapa variabel konfigurasi supaya nanti mudah, tidak perlu mengganti-ganti dan tinggal diganti di sini. Di sini ada beberapa konfigurasi MQTT seperti client ID, broker, user, password, topik publish, dan topik subscribe. Dan terus juga ada konfigurasi pinnya seperti pin berapa untuk sensor DHT-nya, pin berapa untuk relay pinnya, dan untuk LDR pinnya. Dan di sini ada fungsi callback di mana ketika pesan diterima dan jika pesannya 1 itu maka pompanya bakal on, relaynya on gitu. Nah, jika pesannya berisi 0, maka pompanya bakal mati dan perintah yang tidak dikenali selain itu bakal tidak berpengaruh apa-apa. Nah, selanjutnya untuk fungsi koneksi Wi-Fi. Nah, itu tuh sama seperti project Walkway lainnya. Itu saya menggunakan Wi-Fi Walkway Quest. Nah, terus lanjut ke fungsi koneksi MQTT. Nah, di sini itu kita memasukkan semua variabel MQTT tadi yang sudah dibuat dimasukkan kepada parameter MQTT client untuk menyambungkan MQTT dengan project Walkway ini. Nah, selanjutnya program utama dimulai, yang artinya semua variabel yang tadi sudah dibuat itu dipanggil di sini. Connect Wi-Fi, connect MQTT, dan relay pin off-nya. Jadi ini tuh relay pin-nya dimatiin, bakal selalu dalam kondisi mati di awal. Nah, lalu kedua fungsinya tadi dipanggil, terus dijalankanlah loop utama dari program ini. Yang dimana loop utamanya itu untuk mengukur kondisi cuaca setiap 5 detik sekali yang akan mengambil data sensor DHT, yaitu suhunya, lalu juga kelembabannya, dan juga cahaya. Lalu data tersebut akan dikirimkan ke topik yang sudah tadi dibuat, yaitu topik publish-nya. Nah, lalu kita mungkin akan lanjut ke program backend-nya dulu. Nah, untuk soal 2, kan disuruh untuk melakukan parsing pada platform aplikasi yang sudah ditentukan. Nah, untuk kasusnya di sini saya menggunakan aplikasi website. Nah, untuk kodenya di sini saya menggunakan framework. Untuk backend-nya itu saya menggunakan Express.js, dan untuk front-end-nya di sini saya menggunakan React. Kodenya sangat sederhana saja. Mungkin saya akan menjelaskan dari backend-nya dulu. Untuk dari backend-nya, di sini yang pertama-tama itu mungkin saya akan secara singkat saja karena code-nya lumayan panjang. Yang pertama itu beberapa mendeklarasikan library-nya dan juga konfigurasinya. Terus juga beberapa port-nya untuk konfigurasi database-nya juga, middleware-nya juga, terus connection pool untuk database-nya juga, terus HTTP server dan integrasi untuk Express-nya juga, terus juga WebSocket server-nya. Karena di sini saya menggunakan WebSocket server untuk mengirimkan data real time dari MQTT-nya untuk ditampilkan ke front-end-nya. Nah, terus juga ini ada beberapa konfigurasi untuk MQTT yang tadi sudah dibuat, itu akan dipanggil di sini.
Nah, terus koneksi ke MQTT brokernya itu dijalankan di sini. Terus ada function broadcast WebSocketnya. Lalu lanjut ke event menerima pesan dari MQTT. Di sini ada parse JSON dari walkthrough-nya, terus kita memvalidasi data JSON tersebut, terus kita ambil koneksi dari pool-nya. Terus kita insert data tersebut, data JSON tersebut ke database. Nah, lalu kita merilis koneksi kembali ke pool. Nah, lalu setelah itu di broadcast datanya ke semua front end yang terhubung via WebSocket. Nah, lalu di sini ada API yang saya buat. API pertama yaitu data historis untuk menjawab uh, yang 2A. Jadi di sini yang didapat itu adalah statistik suhu untuk max suhunya berapa, min suhunya berapa, dan average suhunya. Yang kedua adalah data real time-nya dengan menselect si suhu, humidity, lux, dan data sensor order by timestamp-nya. Nah, lalu untuk endpoint ketiga yaitu kontrol relay pompanya. Di sini untuk on off-nya itu nanti bisa dikontrol dari front end-nya langsung. Nah, mungkin selanjutnya di kode front end-nya itu di sini saya membuat simple saja sebenarnya. Nah, mungkin supaya lebih enaknya lihatnya. Nah, saya akan langsung memperlihatkan bagaimana desain UI-nya gitu. Tampilannya seperti apa. Oke, untuk tampilan aplikasi websitenya itu seperti ini. Nah, untuk streaming data, real-time data, itu ada di atas sini. Di mana ini menggunakan WebSocket yang dimana akan terupdate 5 detik sekali. Misalnya, di sini saya akan ilustrasikan langsung, di mana si suhunya akan saya naikkan ke 60 dan humidity-nya saya akan turunkan ke 29. Nah, bisa dilihat bahwa di sini temperaturnya sama seperti yang sudah saya konfigurasikan di walkthrough-nya, di mana temperaturnya itu naik ke 60 dan humidity-nya di 29%. Begitu juga untuk sensor cahayanya, dan juga di sini di bawahnya ada pump control-nya, di mana ketika saya off, itu akan men-trigger kode di dalam walkthrough tadi. Di sini pompa itu adalah di dalam kondisi off, dan ketika di turn off, maka ada mengirim data ke project walkthrough-nya untuk menyalakan pompa. Nah, bisa dilihat di sini relay on dan pompanya on. Dan sama juga ketika dimatikan, maka pompanya bakal off. Relay off, pompa off. Oke, selanjutnya di sini ada API kedua tadi, yaitu maksimum temperaturnya berapa, minimum temperaturnya berapa, dan average temperaturnya. Lalu ini ada data record terbaru yang disusun berdasarkan data terbarunya. Bisa dilihat di sini untuk detiknya itu 5 detik sekali data itu akan diambil dari sensor. Nah, untuk data JSON-nya di sini di localhost API/data itu ada data JSON-nya. Nah, untuk raw datanya itu bentuknya seperti ini, dan untuk ketika sudah berbentuk rapihnya gitu ya. Nah, itu seperti ini. Seperti yang ada di soal, jadi ada stat untuk suhu max, min, dan rata-rata, dan juga ada beberapa banyaknya detail data suhu. Terus juga ada untuk bulan, bulan dan tahun. Di tahun bulan 11 dan tahun 2025. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.